bertumbuh sehat secara rohani. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 2. Sahabat Iktus, Kristen sejati dimulai dari hari pertobatan, ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang disebut dilahirkan secara rohani. Kelahiran rohani merupakan titik dimulainya seorang mengalami proses pertumbuhan rohani. Digambarkan seperti bayi yang baru lahir, ia memerlukan pemeliharaan yang cukup agar dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa. Lalu bagaimana caranya bayi rohani dapat bertumbuh dengan sehat? Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus dan Galatia, dengan tujuan agar orang-orang Yahudi yang baru saja mengalami kelahiran baru dapat bertumbuh dengan sehat. Lalu bagaimana cara untuk bertumbuh dengan sehat sehingga mereka kuat menghadapi masa penderitaan sebagai orang Kristen yang dewasa secara rohani? 3 cara untuk bertumbuh sehat, yaitu 1. Buanglah segala kejahatan. Ayat 1. Rasul Petrus menasihati, buanglah dengan jijik dan tidak akan pernah mengenakannya lagi. Hal ini terkait dengan 1. Segala jenis kejahatan. 2. Tipu muslihat, sanjungan yang menjilat, dan kata-kata licik. 3. Kemunafikan, yaitu kebalikan dari kesalehan dan pura-pura bersahabat. 4. Kedengkian, yaitu sikap gusar terhadap keberhasilan orang lain. Serta 5. Fitnah, yaitu tindakan mencemarkan nama baik orang. Dosa menghalangi seseorang untuk menerima taburan firman Allah. 2. Jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ayat 2. Rasul Petrus melanjutkan bahwa kewajiban yang disarankan adalah terus-menerus dengan sepenuh tenaga menginginkan firman, dan istilah firman disebut dengan susu murni. Firman Tuhan haruslah murni, tidak dicampur dengan pikiran manusia yang seringkali mencemari firman Allah dan menghalangi seorang untuk mengenal kehendak Allah bagi dirinya. 2 Korintus 2 ayat 17. Dan firman Allah itulah yang mengerjakan perbaikan dan peningkatan dalam kehidupan rohaninya. 3. Kecaplah kebaikan Tuhan. Ayat 3. Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang penuh rahmat terhadap umatnya. Ia pemurah dan penuh pengampunan. Ia penuh belas kasihan dan baik kepada orang berdosa yang tidak layak menerima kasih karunia, karena ia memiliki kepenuhan kasih karunia di dalam dirinya. Mengecap kebaikan Tuhan berarti mensyukuri hari kelahiran baru karena telah menerima kasih karunia keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ini juga berarti memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan karena bergaul akrab dengan firman-Nya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah aku membuang segala kejahatan yang ada dalam diriku? Apakah aku memiliki komitmen untuk selalu menikmati firman Tuhan yang murni? Bagaimana caranya agar firman Tuhan bekerja secara efektif memperbarui hidupku? Tuhan Yesus, Engkau mengenal aku. Jika masih ada kejahatan tersembunyi di dalam diriku, buatlah aku gelisah sehingga aku sedia membuangnya. Aku tidak mau pertumbuhan rohaniku terganggu karena ada dosa yang terpelihara rapi di dalam hidupku. Aku ingin menikmati firman-Mu bukan sekedar untuk mengisi pengetahuanku, melainkan aku dapat mengalami Tuhan dalam setiap kebenaran yang kurenungkan. Aku merindukan pertumbuhan rohani yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Belajar Alkitab berarti belajar hidup sehat.